Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa wassalamu ala ibadihi alladhina asrafa. Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma, Rabbi zidna ilma ya muyassir yassir, ya muqaddir qadir, ya musahhil sahhil, sahhil alaina bil asir bidal bashir nadir. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Mustafa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa barik ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa arham ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur rahmat wa alina tabaqal rabbil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jemaah pengajian pada subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ucapan paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala menaikkan ucapan puji beserta syukur. Puji syukur kita berujung dari Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat taufik hidayah sampai kalian itu alhamdulillah. Dengan iman Islam, iman surah Al-Fatihah, terlebih lebih dengan iman umur hidup. Hingga dengan iman tersebut alhamdulillah yang berusaha berhadir di dalam ini. Tentu dalam rangka yang tidak punya nilai tambahan amal ibadah dari semua wasan dalam dunia. Mudah-mudahan dengan yang berusaha makin tinggi termasuk jadi dengan satu pun istiqomah dalam beribadah, dalam berbuat bagus, ataupun istiqomah menghindari meninggalkan segala larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala bersabar. Jadi mudah-mudahan pada akhirnya yang berusaha terus yang diharapkan ada di akhir hayat tentu mati dalam keadaan husnul khotimah, arti mati dalam keadaan bagus, dalam keadaan baik, dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan akhir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua kali salawat serta salam tercurah kejujuran alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pada waktu kita bersama era hidup kiamat ada di masyarakat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatul uzma syafaatul kubra mereka masuk surga dari hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makin ini masih berakhir dalam bulan Syawal, di masa sesi bulan Syawal. Insyaallah kita beberapa hari. Masih ada kesempatan Bapak Ibu jemaah saat nikmat dalam puasa sunnah sila masih selamat hasil dalam bulan Syawal. Bapak Ibu sambil berhenti puasa yang paling bagus makin bulan Syawal ini berhenti puasa kita terutama jam ini sekali halangan dari desa dengan beban utang yang paling bagus makin berhenti Bapak Ibu. Jadi sampai akhir bulan Syawal itu orang berbuku dan anak masih puasa jadi boleh terlalu ada yang berbuku makin ada desa kalaupun nanti dia kemarin dari kejualan kalau kalimat kalau ada beban dalam utang dan ada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dekat ini kelanjutan kitab Mukhtarul Hadis. Alhamdulillah makin banyak bahas kaji hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pedoman itu jadi terakhir dari kompas jadi mengerti ketika hidup di dunia karena dengan hadis dari Rasul ini jadi titik untuk menjalani hidup di dunia akhirat, pintunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia akhirat hidup bagus, terlebih di akhirat pun kita hidup dalam keadaan bagus. Qala al-muhaddis rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumi bidal amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-709. Shalli salata muwaddin ka'annaka tarahu fa in kunta la tarahu fa innahu yaraka wa ta'asuna bi ayyinas ta'ishkaliyan wa ja'ala wa ta'ala minhu. Hadis riwayat dari Umar bahwa Rasulullah SAW pernah bahasa sholli sholata muwaddin, tersebut sembahyang seolah-olah dengan sembahyang saat terakhir kali dia berpisah. Setiap menghadap ke Allah Subhanahu wa taala jemaah, lanjutan sebagai Rasul sembahyang tersebut seolah-olah sembahyang terakhir. Tapi aku jadi tersebut seolah-olah misal dan sembahyang perpisahan. Ada saya khusyuk. Ada sandaran pikiran mana tentang dunia, wasa pikiran berihram. Ya mana pikiran berihram kita. Sadar Allahu Akbar.
Arti niki ditekanku gawe segala hal iman. Sakanggo kedawe sering takbirat ihram. Ya, takbirat ihram. Sakedepan dak doang pikiran sakanggo pikiran hal-hal menyangkut masalah keduniaan sering takbirat ihram. Lagu dalam tuah takbirat ihram jadi tetap fokus menghadap ke Allah Subhanahu wa taala. Ya, diharapkan untuk melakukan sesuatu pekerjaan di luar di dalam sholat. Yang mana waktu dia takbirat ihram masih kanggo contoh. Menurutkan dari mas banyak kanggo, minum kanggo, nangis kanggo. Atau nama kita Allah. Jadi kalian sekanggo baru kan baik. Hanya kita fokus berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari terasa ada di khusyuk, mau sekali dari subuh ke depan, mau sekali sholat sampai dari depan. Kamu ada surat fokusnya, ya. Ada di Allah Subhanahu wa taala. Karena selain sholat ini, ia jalan dia berkomunikasi ke Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, seolah-olah engkau melihat Allah, seolah-olah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala kita sesuai. Paling pun tidak tahu, lalu anda bisa tidak tahu, ya senang dari Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak tahu, tapi itulah bukti ada samsul. Seolah-olah kita langsung menghadap berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Paling namu ya roka, maka engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu tersenang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa mahasina bi'ain nas. Terus ke kedua pesan pada Rasul hendak doang perasaan dua ibaratnya, hendak doang perasaan rezeki dengan sama janji dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asbima bi'aina. Hendak doang kita perasaan mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Berarti bisa janji dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya dalam model jadi cara perasaan, cara mengambil rezeki dengan insya Allah kita tidak banyak kaya. Nabi hati jamaah ini menerima. Saat dengan sungguh ini karena berharga betul. Sebenarnya dengan sungguh itu yang ini asal cukup ya Rasul. Bukan cukup, wah cukup. Soal kamu ukur kekayaan dengan harta benda dengan sungguh pun tetap menyambung. Dia pun harus cukup kan? Yang bersiap dalam Al-Quran dan bersiap dalam ayat baik. Emas mahal dari gunung. Mesti ngepek, ya Allah, dari gunung doang dimana? Segunung waktu dengan emas, ada milik segunung. Dan kedua, saudara manusia yang sudah dibuat dalam nafsu, dia doang tersebut puas. Kecuali dalam wahda pada kalanta, dalam nama kedua tersebut. Yang bersuruh, yang apalagi qanaah yang menerima, oh inilah cukup. Apa seperti janji dari Allah Subhanahu wa taala, ia lebih baik dari tahun kejauh. Anda ingin berlebih sang tidak tahu jauh, sang yang jadi khidmat jadi mudarat. Itu tersuruh. Tapi sebenarnya niscaya engkau akan menjadi orang kaya. Lalu bahasa cukup. Wa iyyaka pesan sahabat pada Rasul tadi. Wa ma yuqdaru minhu apa-apa saya Tuhan lalu rahmate yakni banyak kalau tidak banyak dengan sering berupa maaf. Arti tersebut hindari hal-hal sakit kira yang dengan maaf kepada semua. Artinya tidak berbuat salah, tidak berbuat sakit Tuhan, terutama yang dosa sama manusia. Lamun dosa kepada Allah Subhanahu wa taala jamaah cukup bertobat, Allah Maha Pengampun. Tobat istighfar, buat ampun dosa. Lamun ketika dalam hubungan dosa hak anak Adam, hak pada manusia, lamun terima ampun maaf terima. Ya dosa, lamun berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala tersebut adalah istighfar ampun. Lamun ada terpilih ada salah tutur kata di hadapan kepada manusia dan beristilah terserah halalan, terserah maafan. Nanti lakukan tersebut hindari kira-kira dalam mengenai Muhammad telah bayar Tuhan itu nasan pun maaf. Hadis yang ke-710. Sholatum fi masjidi hadza khairun min alfi sholatin fi ma siwa illa masjidil haram. Bersabda Rasul, sembahyang di masjid keseling Masjid Madinah. Saya sembahyang di masjid keseling. Khairun min alfi sholatin fi ma siwa. Lebih bagus siu kali, ya lihat, bandingan siu kali dengan sembahyang lewat Madinah, lewat Masjid Nabawi. Perbandingan sekali sembahyang lewat Masjid Madinah Rasul lewat Madinah, semakan dengan sembahyang siu kali lewat Masjid Syarat Indonesia, Masjid Syarat Israel, Masjidil Haram. Dan menurutnya, angka dakwah kesejahteraan apalagi umroh atau haji, dakwah kesejahteraan untuk sholat secara berjamaah di Masjid Madinah. Karena sekali itu sholat
pada semangat dengan sembahyang singgah di lewat Masjid Madinah. Nah, illa kecuali bersabda Rasul al-Masjidil Haram yakni Masjidil Haram Mekah. Lamun di Mekah dia sekali sembahyang semakan dengan sembahyang satu kali lewat Masjid Madinah. Nah, ini kelebihan. Kalau sembahyang di Mekah semakan dengan sembahyang satu kali orang sholat di luar Masjidil Haram. Dan di Madinah kali. Lamun di Masjidil Haram satu kali. Lamun dari Masjidil Aqsa pada sini nanti jamaah kali kelebihan dan sembahyang 500 kali. Ayo gitu. Lalu di Pondok Mojo Masjidil Aqsa masjid yang ada di Palestina. Karena masih terhubung antara Yahudi dengan Israel dengan Islam. Karena satu agama ini masih tetap mengakui bahwa tempat ibadahnya suci. Yang dari Masjidil Aqsa ini ia tahun Mi'raj dan kita bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik untuk menerima sholat dari Masjidil Aqsa. Betul-betul beribadah itu sholat sekali itu semakan sholat 500 kan? Jadi ruknya, betul kita menaruh rezeki lebih silakan. Lalu umroh, lalu haji, ada desa mau beribadah ini melebihi ibadah-ibadah di masjid lain selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Hadis yang ke-711. Silaturahim, menyambung tali persaudaraan, menyambung silaturahim. Wa husnul khuluq, satuan dengan satuan akhlak saparus, sopan santun sasoleh. Wa husnul jiwari, dengan tawa-tawa dan sabari, jarak kaki. Dengan sanjungan silaturahim, kedua dengan sasoleh akhlak atau budi pekerti, sakatelu dengan tawa-tawa dan jarak petang, sangat berbagi. Yuk ammar nadja, yakni dengan memakmurkan balik dengan memakmurkan balik itu semua kata rame si temunya rame si nabi keluarga pokok balik itu dari masuk dia masih telah isi kadang jari sebelum dia wa yazidna bil amal lamun wajaran silaturahim berdoa akhlak sesuai tahu ganjar sabari dari ini ramean baik wa yazidna bil amal ya sebab di umur ya sebab dan terus umur lama adalah pertama bersilaturahim kedua sholat akhlak kata tahu dijalankan dengan kerja sebagai sakampat yakni kirang ke rakyat balik lalu separuhnya kadang-kadang ibu lagi balik balik sebenarnya kurang bagus paling tidak ya sekali keluarga seperti saya keluarga saya ya wajib bahwa dia semua membawa barokah sebab umur dan mungkin itu ya besar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau lagi sejarah ini keluarga atau beda moyang sahabat ini termasuk menambah umur seseorang. Hadis yang ke-712 sholatul jamaah di tabdulu sholat al-fajr di sallallahu alaihi wasallam sembahyang berjamaah di jamaah lebih afdal pintu likur derajat daripada sholat sendirian. Sholat berjamaah di tabdulu sholat al-fajr bisa mengubahnya syariat dengan sembahyang berjamaah kelebihanmu 27 derajat ketimbang sembahyang mesa. Sangka jamaah lamun milik tingkatan nilai ibadah terutama sholat kita abot sholat jamaah. Kelebihan dengan sholat jamaah lima dengan sholat jamaah. Pertama ada sembahyang mesa dua kali. Dia tahu apakah terima atau tidak sembahyang mesa. Lalu dalam sembahyang berjamaah wajib terima sholat jamaah. Kemudian karena nilai jamaah ini sering menyempurnakan, sering melengkapi. Ada kita bacaan di mana pas. Lalu harap pada yang melengkapi imam atau saya coba jamaah harap bagus. Ya bacaan kita sekurang-kurang bacaan ini baru dan maaf kesempurnaan gara-gara berjamaah. Ambil sembahyang mesa wan kantong terang karena kerusuhan. Wan pikiran bangga, wan pikiran pekan, wan pikiran taruna, macam lalu berjamaah itu menjadi jamaah. Ada yang kuasa ngerasa pikiran ini karena nilai jamaah ini sangat melengkapi. Oh iya, sebabnya terkena sholat. Yang berkata orang sholat secara berjamaah. Ada yang di barusan di masjid, santrenara, musyawarah, ia dengan sholat berjamaah silat. Ada yang masih sehat mampu lambat ke masjid, paling bagus di masjid dan sholat secara berjamaah. Ya pokoknya saya bau kami sembahyang secara berjamaah petang ke sejenuh doa lalu dia kuat kemudian dia masuk tetap kau mengiring imam Allah takbiratul ihram kita dulu Allah ya kan mengiringi imam untuk takbiratul ihram
sholat secara berjamaah selama datang ke situ ia terhindar dari api neraka dan terhindar dari dengan golongan dengan munafik. Karena mengaku istiqomah selama datang ke situ. Lalu dia ketinggalan takbiratul ihram boleh. Jadi imam mau sekarang jadi sekedar mau ganjaran yang dengan saat tetap selama datang ke situ murid imam mengiringi takbiratul ihram imam. Mudah-mudahan selalu jadi dengan terus meningkat, terus dicabut apabila tidak sholat terlebih sholat berjamaah karena luar biasa tingkat derajat 27 derajat daripada sholat sendiri. Hadis yang ke-713. Sana'ul ma'rufi tapi masail as-su. Perbuatan bagus yang mendekati jamaah dengan perbuatan bagus dari samping rajin sholat, rajin puasa, rajin berzakat, sama para itu oleh jalan terang, oleh jalan terang dia berbuat bagus. Tapi bersama dengan Rasul taklim masalah Rasul ia cegah dengan mati buruk lamun dan tetap kalau bagus. Wassadaqatu khafiyah dengan bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Tutbihul ghadab rabbi ia yang menyebabkan tercegah dari marahnya Allah. Marahnya Allah Subhanahu wa taala dengan biasa marah dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai cara. Ada makhluk yang beliau kadang kirim untuk membuktikan bahwa Allah sedang marah. Contoh datang Nabi dengan dari situlah datang angin diterbangkan semua apa yang ada. Dan itu caranya Allah marah. Mengenai berbicara untuk menghindari marahnya Allah, buat bersedekah mampu meredam marahnya Allah Subhanahu wa taala. Wasilaturahim kasirul umrah dengan sahabat dan bersilaturahim sering mengunjungi baik dengan keluarga dengan sahabat dengan orang kasirul umrah yang menyebabkan berumur berumur yang buat bersilaturahim. Wa kullu ma'rufin sadaqatun setiap pegawai bagus termasuk di sedekah. Ndek katanya sebulan itu ada sedekah. Tersenyum dan ibu, deramah dan ilmunya, deramah dan tetangga termasuk sedekah. Andai dinara kita bersedekah harta benda cukup dengan wajah yang bagus ataupun unikan dasar sholat khairun min sadaqati yatba'uha adha jauh dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu lebih bagus daripada dengan bersedekah itu sambil berumur dengan ngeter aja mah dia narapan sihnya apa yang beras cukup dengan usaha ibu sama bapak kebetulan wahkis beras itu meras silakan ini mbak yaunin sholat dan tolaknya khairun min sadaqati yatba'uha adha itu lebih baik daripada apa yang dimaksudkan sambil kita ngerumu wah itu wah kalau penara itu penuh unikan dan senut lebih bagus sholat unikan dan tolak ada dengan dinara daripada berbeng lalu merumu dia kan sampai di sini mengamal dalam Al-Quran. Jadi lihat sebatas materi itu akan sedekah. Sholat atau dengan doa termasuk nilai sedekah yang mampu untuk menolak bala secara sedekah. Wa ahlul ma'ruf di dunia hum ahlul ma'ruf di akhirat. Saya berbuat bagus, berbuat baik di dunia, era yang termasuk dengan ahli-ahli kebaikan di akhirat. Dia bisa benar. Wa ahlul munkar di dunia hum ahlul munkar di akhirat. Lalu semua juga namun dengan di dunia ahli kemungkaran. Dosa dua kali di dunia, biar ahli kemungkaran. Oh ingat era termasuk dengan ilmu hum ahlul munkar di akhirat, yang kumpulan kejadian-kejadian ahli munkar era di akhirat. Yang ini di neraka. Wa awwalu man yadkhulul jannata ahlul ma'ruf. Saat pertama kali dengan yang dapat jadi isi surga, yakni dengan sekiranya berbuat bagus di dunia. Saat pertama kali yang jadi isi surga dengan sama di dunia itu termasuk ahli kebaikan. Mudah-mudahan termasuk kita terhindar dari golongan dengan saat termasuk golongan dengan mungkar, dengan berbuat kemungkaran, dengan berbuat dosa. Ada kejadian dengan ahli ma'ruf, ahli kebagusan. Ada di sana terkumpulan akhirat dengan saat sholat, dengan saat baju. Hadis yang ke-714. Simpani min ahli nar. Ada dua golongan termasuk dengan ahli neraka. Ya bersama dengan Rasul. Lam arahuma ba'du. Sebuah golongan munde wahwan kita, jadi wahwan ya berdaya kencang dengan ini. Mereka kaum ma'ahum siatun ka'adna bil baqar. Suku pertama, suku kaum sanggan doang tegal yang dipecut. Siatun pecut, artinya dengan petir bukan dengan pecut, dengan suami, dengan dirangkan ayat dan dengan ketik lempukan. Ini ketik beribas. Suku kaum ya besan baginda Rasul, kaum ma'ahum siatun. Suku kaum yang memegang cemeti. Memegang campur, mau berfirman campur digambarkan oleh baginda Rasul ka'adna bil baqar, marahuan long selfie.
Pejut marabuan dalam santi. Nah sila mungkin luar seminar TV dengan soal buat kan dia sedang berbuat kesalahan. Artinya orang-orang yang berbuat zalim kepada orang lain. Yang teribuna dihanas, dia terus memukul manusia. Artinya dengan sebab jahat berbuat zalim terhadap manusia. Nusa pertama. Golongan kedua, wanisaun kasiyatun aliyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti al-ma'ilati la yadkhuluna al-jannata wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kada wa kada. Golongan kedua suku dengan kedua pakaian lagu belonda. Makin tanggal kedua apakah wanita Arab gambaran apa sawan sabdaan sebagai karasuman jamaah Arab dengan nina pakaian lagu selaku apa kita. Iya kan? Kaum kedua dengan mina berlenggang lengkok, kadun pakaian lagu tipis. Penggintan perabotan, penggintan ruang bentuk tubuh. Iya dosen bagi karas. Iya termasuk ahli neraka. Aliyatun pakaiannya ma'ilatun yang menyimpang dari pakaian ketakwaan. Artinya dia tutup kawal. Anak kita pakaian dia tipis lalu serba ketat. Termasuk ini yang disini oleh bagi karas. Terus berpakaian lalu seolah-olah dia berpakaian atas tertutup bawah pengitan, bawah menutup atas pengitan. Iya benar. Zaman seni Arab. Ternyata 1400 tahun baginda Rasul berbahasa makin wah ciri golongan manusia dengan ini sebab pakaian atau telanjang. Bahkan digambarkan dari hadis ini ru'usuhunna ka'asnimatil bukhti. Otak nenun den bina marabuan bongkor muda. Wadah serina muda dengan sarung hajat makan. Muda ketawa sedepun dia semi odan. Ya wanita atau kulun dengan ini. Sampai penyisalan marabuan bongkor muda. Otak muda ni miring. Ini macam dengan ini. Terusnya tumilatun. Dia berjalan sampai menarik perhatian. Tepuk istrinya. Lagu wangkan arah gila. Wangkan arah lalu. Berpakaian telanjang. Kadang-kadang dia yang jadi kebanggaan. Sisa tepuk istrinya. Makin dia bilang perempatan dengan boya. Dia happy. Macam dulu dengan dia. Membiak jadi kebanggaan ketika dia mampu memperlihatkan aurat. Ya wah. Gambaran ini. Al-na'ilat ila yadkhulunal jannata. Potongan golongan dengan ini sama rahmat menu dan doang yang mau damai di dalam surga. La yadkhuluna al-jannah. Dia tamak di dalam surga. Wa la yajidna riha, bahkan dia teman-teman ambuk doang surga nun dia bau. Dia doang bau ambuk surga. Padahal dosa baginda Rasul. Wa inna riha la yujadu min masirati. Padahal ambuk surga nu bau ambuk dengan jarak perjalanan kada. Dengan perjalanan sekian. Dia bisa berkata Rasul dalam sebuah. Bahkan dalam hadis lain, surga itu baru tambuk si kesengeh dalam perjalanan 500 tahun. Namun dalam riwayat lain. Namun dari hadis ini sampai gambaran sebagai Rasul, surga itu baru tambuk dengan jarak kada. Jarak ini dia bisa berkata Rasul. Namun saya sering tahu aku surga. Ampun surga ini dengan ini saat latihan itu seolah-olah telanjang. Baik dengan segera berbuat zalim dengan kira lakukan ayat dengan hadis yang ke-715 Sholatul laili matna. Lamun temir sembahyang malam jamaah dikintet aja aja. Andi temir sembahyang malam, sembahyang tahajud, sembahyang hajat pokoknya malam. Sholatul laili matna. Lamun temir sembahyang malam, usahaan sembahyang tersebut 2 rakaat. Jadi 2 rakaat sekali sama, 2 rakaat sekali sama. Fa'idza khasya ahadukum subha. Andi khawatir balik kaya tersadai di subuh. Kepangkaran bisa tahu dari waras ikannya di masjid. Terus hanya macam kan sementara Rasul. Dengar dari duduk dan menara seperti sholat duduk masih mesti sholat tahajud di masyarakat. Allah pada sholat tahajud 2 rakaat dulu. 2 rakaat nanti masih harus jawab 2 rakaat. Anda garis baru tertutup isi serta sembahyang di witir. Nah, apabila takut karena keburu datangnya waktu subuh dia pesan dengan Rasul, sholli raka'atan, maka hendaknya kamu sholat 1 rakaat. Wahidatan tutiru lahu ma qad shalla. Sebagai penutup sasaran nu ada bisa ganjil pada salat di witir diganjil benar. Jadi pelengkap salat sawah gawe onek bisa. Wah gawe sembahyang hajat, wah gawe sendiri dan mati hidup. Nah, yang berarti lalu khawatir ke ada selesai salat isya. Bila tertutup salat isya ini isi salat hajat atau salat pada isya biasa. Salat pada isya 2 rakaat salam. Mari kita sembahyang hajat dan misal 2 rakaat salam. Kemudian tutup isi salat witir. Lamun dek khawatir bareh telah den tuas. Kan pun witir sendiri mati hidup.
Lagu barahan den 2 setengah malam, sida sholat tahajud doang. Den teman witir karena onek. Waktu selesai misa doang, wah sida sembahyang witir. Ya cara karena ada 2 sahabat. Antara sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar. Lamun sahabat Abu Bakar ya wonten. Pada ketika ini kesal mati. Pada ketika ini sampai mau dari subuh atau telat sholat telat dan waktu tengah malam subuh atau nanti kebegawe witir. Ya, setiap selesai sholat isya dia memang yang isya 2 rakaat untuk sholat witir, tutup isi rakaat sholat witir. Jadi 2 rakaat. Nah, gitu. Itu turas jam 3. Alhamdulillah turas. Apakah ke witir malam bareng? Tidak. Sida turas sembahyang 2 rakaat. Apapun bentuk. Sida sembahyang pertama diusahakan selesai wudu sholat sunat wudu. Ingat, sholat sunat wudu ini iya pegawaian salah satu sahabat Rasul. Sampai waktu tinggal, sampai waktu mi'raj baginda Rasulullah SAW terima wahyu sholat iya tengah sandal berpokpek di surga. Mupas dari turun baginda Rasul mengkeduan terus saya sahabat ini. Masih ingat ada sahabat saya lupa sembahyang sunat wudu yang dibilang bilang apa dia pegawai yang sama dan hasil santai dari surga apa dia punya amalan tiap malam mohon barakan dinara ya Rasulullah tapi saat aja sebelum lewat bagaimana apa punya amalan sama tengah malam setiap selesai wudu dia kuat tinggalin saat sembahyang sunat wudu ternyata dia kelebihan apakah ini boleh kan gangguan di Rasulullah anda ini gangguan tegur ke saya bilang dia gangguan tapi ternyata boleh nah ya pada sunnah takririyah ada di jamaah pernyataan sikap baginda Rasul dari perbuatan para sahabat. Anda bersuruh, anda beban. Oh, mereka bukti. Bilal bin Rabah. Saya selesai dulu. Pendor sholat sunat itu. Nanti. Baru kesama mesti sholat tahajud. Bagi 2 rakaat. Nah, ini betul. Lamun dah sembahyang sunat kejedur, paling bagus tidak 4 rakaat sekali salah. Nanti kita kejedur. Nanti dia betul. Hai katakan sedikit. Lamun sembahyang sunat ke malam, paling bagus 2 rakaat sekali salah. Lamun kejedur paling bagus 4 rakaat sekali salah. Contoh, lamun dendele pada sang kuat kali kuras tukun malik apot dia usaha 4 rakaat sembahyang sunat sendirian zuhur ini 4 rakaat sekali salah. Ya. Ada sembahyang sunat qabliyah zuhur 4 rakaat tidak Allahu Akbar atau sembahyang sunat sendirian zuhur 4 rakaat ya punya biasa baca lagu dendele tukun tahiyat pada tahiyat pertama. Langsung terus balas sekali-kali tukun tahiyat. Paling bagus lamun sembahyang sunat kejedur. Lamun kemarin paling afdol 2 rakaat sekali salah. Iya macam-macam 2 rakaat sih. Apakah masih kanggo sembahyang tahajud jika terakhir? Terakhir di pirat mana? 5. Itu ya. Baru masih paling makbul bahkan tuh. Kakak bisa 2 rakaat berjalan-jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua atau mana bisa ketika Rasul baru sama 2 rakaat sebelum tahajud. Assalamualaikum wassalamualaikum. Lalu model dan terus sembahyang witir serakaat andil dan dewan witir. Jadi lengkap sembahyang sunat sah boleh impian sambil baru. 2 rakaat aneh terakhir. Sembahyang sunat witir serakaat. Aku sholat sunat witir. Rakaat serakaat bila yang Allah. Mau sakaat niki dia tidak selesai baca petiha, dia baca kulus sekali. Dia baca qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Wah, no, yang pada ruku, yang pada sujud, tukun di antara sujud balik tukun tahiyat akhir. Sekarang assalamualaikum sempurna. Wah, mudah habis bayar sunat assalamualaikum. Jadi semenawan juga lamun kepitir iki lho, kamu jadi sekali salam terbuka gitu. Harus 2 waktu. Ada bela kepitir 5. 2 sekali. Ada bela kepitir 2 sekali. 2 rakaat baru sekali. Baru cukup pada 2 rakaat sila. Lamun 55 itu sholat. Ya sebenarnya tidak laku. Tiap 2 rakaat sekali salah dari saat rakaat ini terakhir. Laksana. Nah ini pesan baginda Rasulullah SAW cara sembahyang tengah malam atau sembahyang witir. Lamun sedina Umar jadi. Lamun tahu sedina Umar jemaah. Dia wakilan kelempang. Dia masa sini syak. Galau bagian syak. Lagu terasa. Mari sembahyang witir tengah malam. Jadi ini aja lagu musik Abu Bakar yang khawatir yang mau ganggu negara bila negara selesai sila sebagai diri ini pada setengah malam sila Allah Subhanahu wa ta'ala